Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal gyro effect ya. GYRO effect. Gyro effect. Penulis ingin bahas ini, wah tutup jalannya. Pengen bahas ini karena ya ada ya beberapa orang itu menganggap bahwa motor bisa jalan lurus terus ketika lepas tangan itu karena efek gyro. Padahal kalau dari penjelasan manapun, dari majalah, dari ya teori-teori, motor bisa lurus itu bukan karena efek gyro ya, tapi efek geometri setang, kemiringan setang, offsetnya, terus apalagi satu lagi apa di BMW kok apa castor angle ya sembol lah wis pokoknya kayak gitu-gitu ya. Jadi minim ada dua lah yang disepakati dari geometri setang itu. Yang pertama adalah rake angle kemiringan setang. Yang satunya fork offset atau steering offset ya. Kalau fork offset jelas di motor laki. Kalau motor matic ini biasanya steering offset mungkin ya. Terus pokoknya offset itu artinya jarak antara asnya roda dengan poros perputaran setang. Jadi motor selain miring ya, selain ada kemiringan juga ada jarak antara asnya roda dengan porosnya setang. Berat. Nah, itu dari geometri, tapi para ya kebanyakan sih orang barat ya. Orang barat yang apa? Yang penganutnya kite code, penganutnya counter steering gitu ya. Mereka beralasan bahwa gyro itu membuat motor tetap stabil, tetap melaju kalau stang dibelokkan balik lagi, stang dibelokkan balik lagi. Rupanya mereka itu walau lihat demonstrasi gyro ya, ditunjukkan apa namanya, demonstrasi dari seorang profesor ya. Penulis juga pernah menunjukkan, tapi sekilas saja. Ditunjukkan bahwa kalau gyro itu digerakkan kemana-mana, nggak berubah. Jadi gyronya dipasang di engsel-engsel yang 3 dimensi. Nah, itu diputer-puter, dibolak-balik, bagian rangka luarnya, bagian gyronya sendiri itu tetap mengarah ke arah yang sama. Spin angular momentum. It has no respect for me. It stays in the same direction no matter how I fly. And the error signals that come from the bearings. Nah, ini gyro ini yang dipakai oleh penerbangan untuk menunjukkan elevasi ya, karena gyro itu akan berusaha tetap stabil posisinya. Mungkin juga hampir sama ya kalau secara software sekarang di HP Android kan bisa tahu posisinya tegak atau miring dari sisi software.
Ya semacam itulah pemanfaatannya. Ini suara pas lagi halus, tenaga nggak keluar karena banyak sekarang lagi bawa banyak kabel ya, bawa kabel buat semenite. Kalau efek overdosis ya kayak gini, senyap tapi tenaga mesin nggak bisa keluar karena ya tenaga mesin itu butuh polaritas ya. Kalau bagian pistonnya itu butuh energi yang bisa membuat lebih cepat terurai. Ledakan itu kan hasil proses, hasil hasil pembakaran ya, reaksi kimia dan macam-macam lah. Nah sementara itu kalau kabel yang dipakai semenite itu arah lilitannya itu tujuannya adalah membuat bukan tujuannya, hasilnya adalah jadi lebih stabil, ikatan molekul lebih stabil, penguraian berkurang. Jadi kalau untuk makanannya jadi segar lebih lama ya, tapi itu beda lagi. Saya kok bahas itu gyro efek lagi. Jadi gyro efek ini efeknya bikin benda stabil. Jadi gyro efek ini dicapai dengan memutarkan sesuatu dengan sangat kencang, kecepatan tinggi. Nah rotasi ini membuat barang tersebut berusaha tetap dalam kondisi semula. Nah banyak yang menganggap efek gyro ini yang terjadi ketika ban depan, ban belakang berputar kencang. Nah, kasih nyantol. Jadi kalau lepas tangan gini lurus, kenapa lurus? Dianggap karena efek gyro. Salah ya. Yang pertama sudah pernah penulis jelaskan sebelumnya. Efek bisa lurus sendiri itu terjadi karena geometri setang. Yang satu dari yang terutama adalah dari offsetnya. Setelah offset dari kemiringan. Nah, kombinasi offset dan kemiringan ini membuat setang lebih cenderung lurus. Makin besar offsetnya, makin besar sudut kemiringan setangnya, makin cenderung lurus. Kalau data offset kebetulan penulis nemu, nanti penulis cantuman lagi ya. Jadi pabrikan itu sering eksperimen ya. Ada contohnya BMW F800, F900 dan F900 XR ya. Itu beda-beda lah ya. Jadi motor generasi sama, bentuk sama, tapi keperluan beda. Itu efeknya beda. Offset secara umum ya, offset itu makin besar soalnya akan mengarahnya ke depan ya. Makin depan makin cenderung lurus. Sudut makin miring makin cenderung lurus. Dan kombinasi ini penting untuk kebutuhan handling di masing-masing medan. Jadi nggak bisa satu sudut untuk semua medan, nggak bisa karena ya kebutuhannya kan beda-beda. Ada yang butuh kecepatan tinggi, ada yang butuh enak dipakai di jalan
pasir, jalan tanah kayak gitu ya. Jadi kalau motor perkotaan itu biasanya dibuat cenderung lincah. Jadi offsetnya kecil. Contohnya ya motor-motor matic yang beredar di Indonesia ini. Setang juga sudut kemiringan juga cenderung lebih tegak. Nah, motor touring, motor yang untuk perjalanan jauh yang banyak jalan lurusnya, ya setangnya cenderung sangat miring, offsetnya sangat besar. Ya karena memang nggak butuh belok. Nah, karena kecenderungan untuk lurus ini, makanya muncul teknik counter steering. Teknik counter steering ini adalah untuk membuat motor yang cenderung lurus ini jadi lebih mudah belok. Nah, masalahnya banyak yang di luar negeri ya yang penulis tahu. Kalau orang Indonesia kan cuek. Oh wis gak ngereken iku pokoknya digawe motore wis. Lek motore angel beloke ya yang dimaki-maki pabriknya, bukan kitanya yang harus belajar sendiri kayak gitulah biasanya ya. Jadi belok itu kan ya penulis sudah jelaskan sebelumnya, kalau pakai body steering itu cocoknya ya motor offset kecil, sudut rectangle kecil. Kalau nggak gitu ya harus dibantu body steering counter steering ya. Waduh belok ya, ini wis belok gini ya, setang ke kiri otomatis motor akan ke kanan sendiri gitu loh. Kelihatan nggak ini kameranya penulis itu lambat mak seret gitu, gak ketok nang kamera. Ini tadi penulis kan ke kiri sengaja ya, terus penulis sentak kan setang ke kiri. Kelihatan nggak waktu penulis nyentakkan setang ke kiri? Rasanya kok nggak kelihatan. Nanti penulis lihat ya waktu editing. Perasaan sih nggak kelihatan, sebelumnya soalnya nggak kelihatan. Jadi gini ya, sentak ke kanan ceret gitu ya. Jadi motor itu langsung ngerebah ke kiri. Ini kalau NMAX, kalau di Suzuki Nexua nggak bisa. Tapi ini juga belok-belok tanpa counter steering, nggak bisa bedakan kan? Karena counter steering sendiri nggak harus ya. Kalau di NMAX ini tanpa counter steering masih enak. Kalau yang di Honda Beat, nah itu pakai counter steering sangat dibutuhkan setiap saat. Ini kan NMAX masih termasuk enak beloknya. Mungkin yang pemilik PCX 150 lah. Jangan ngomong Honda Beat, kok gak selevel gitu ya dengan NMAX. Ya jadi gyro efek itu gimana sih efeknya kalau di motor? Sebenarnya kita bisa tahu ya kelemahan penjelasan gyro efek orang-orang yang ngaku-ngaku kalau motor lurus itu gara-gara gyro efek. Itu bila kita lihat contoh kendaraan yang pakai gyro adalah dari motor India itu ya, di mesinnya itu dipasangi gyro. Apa yang terjadi ketika dipasangi gyro? Motor itu jadi tegak, betul-betul tegak. Jadi ketika dibiarkan berdiri sendiri ya, orangnya orangnya meninggalkan motornya tetap tegak.
motornya tetap tegak gitu. When we started with the storyboard, we tried to imagine what can truly transform the experience of riding a two-wheeler. We wanted to create a differentiated offering, and the idea of self-balancing felt extremely relevant. It would make riding so much more comfortable and also safer. After talking to we have been obsessed with keeping our solution cost effective. The technology that we have built Jadi gyro ini membuat motor jadi susah roboh. Nah, apa gyro efek ini punya efek yang sama untuk belok? Ya enggak lah. Kan motor itu mau roboh ya, seret gini ya, bisa bangun lagi. Nah, kalau gyro dipasangkan di kemudi, apa yang terjadi? Belok gini lurus lagi, nggak mungkin lah. Jadi bukan dari setang, bukan dari setang. Gyro efek itu kalau di motor terjadinya bukan di kemudi, karena bukan nggak ada efeknya ya, tapi efeknya kalah dengan daya lengketnya ban dan aspalnya. Efek gyro itu munculnya kerasanya itu di mesin, terutama kalau di MotoGP ini yang banyak ya. Jadi alasan pakai counter rotating crankshaft ya. Crankshaft itu bagian mesin sing ngatur valve ya, yang yang menggerakkan valve. Crankshaft ini kan lumayan berat ya. Karena lumayan berat, putaran mesinnya juga tinggi, dia menghasilkan gaya gyro yang besar. Gaya gyro yang besar ini membuat perpindahan arah menjadi sulit. Contoh yang sekarang mengalami masalah soal gyro ini adalah motor Honda. Jadinya motor Honda itu lemah sekarang ya, untuk yang sekarang ya, versi 2020 dan 2021 mesinnya kan tetap lemah karena ya motornya itu berusaha lurus. Jadi kalau mau belok terpaksa Honda itu early braking, remnya duluan, menghentikan pemakaian remnya duluan. Kalau enggak gitu ya jatuhlah kayak Marc Marquez itu. Jadi mau belok delosor, gak iso. Soalnya ngeremnya telat. Untuk keluar tikungan juga sama, dia nggak bisa berakselerasi lebih awal karena kalau RPM tinggi motornya cenderung lurus. Jadi kalau ngegas dari awal ya nyosor keluar lintasan. Jadi ya itu yang efek gyro, apa tahu efek apa ini? Efek gyro di MotoGP. Nah, kalau di kemudi gimana? Kan enggak. Kemudi itu tergantung pada geometri setang. Contoh ya, bukti ya bahwa setang ini tidak terpengaruh efek gyro adalah ini loh, muter setang
Berat mana antara kecepatan pelan dengan kecepatan tinggi? Kan enteng kecepatan tinggi toh. Mobil saja sampai power steeringnya dimatikan ketika kecepatan tinggi. Ya minim sekelas Ayla itulah ya. Ayla itu kalau kecepatan di atas 60, power steeringnya mati. Jadi steering jadi terasa berat. Tujuannya power steering itu adalah bantu nyetir ketika kecepatan rendah. Karena kalau kecepatan rendah berat. Nah, kalau misalnya efek gyro ini mempengaruhi ban ya, katanya efek gyronya besar gitu ya, motor tetap lurus. Harusnya muter setang itu makin kencang makin berat setang ini. Kalau efek gyronya besar gitu. Nah, tapi efeknya nggak besar. Mungkin kerasanya kalau motor jalan kecepatan misalnya berapa ya? 5.000 km, ketinggian 300 km per jam mungkin kerasa ya, nggak tahu lagi lah. Soalnya ya untuk belok itu ya, efek gyro itu beratnya harusnya ketika menggerakkan gitu. Tapi kalau di MotoGP yang kita temui adalah justru winglet depan ya. Jadi kalau yang nggak tahu ya, Jorge Lorenzo itu waktu masih di Ducati pernah ngomong, entah Lorenzo entah Dovizioso ya, nggak tahu. Tapi yang jelas pernah ngomong bahwa ketika motor kan Ducati duluan yang ngeyel pakai winglet depan ya. Nah, ketika pakai winglet itu setang itu jadi sulit untuk dibelokkan. Jadi kalau menurut jadi kayak naik truk. Jadi kalau misalnya motor Ducati tanpa winglet depan itu enteng, merubah arah itu mudah. Nah, kalau sudah pakai winglet itu sulit. Jadi kalau sudah menikung ya itu wis mau merubah arah sulit, gak enak. Jadi kalau pas sudah kalau di tikungan sudah pas arahnya itu enak. Jadi downforce itu membuat koreksi kemudi itu sulit, jadi lebih berat setang. Artinya apa? Di MotoGP itu setang berat itu bukan karena bukan karena gyro effect ya. Padahal itu MotoGP, motor yang jalan 350 km per jam ya. Ya wis paling anggap aja 200 km per jam atau 150 km per jam di tikungan. Nah, kalau di MotoGP aja gitu, apalagi motor harian yang beloknya paling maksimal 70-80 kalau di tikungan. Nanti penulis contohkan wes. Kebetulan ada harddisk. Harddisk itu kan ada piringan yang berputar ya. Berputarnya tinggi loh ya. Kan ada standarnya, harddisk 7200 rpm, harddisk 5200 rpm, 5400 rpm, harddisk 10.000 rpm gitu ya. Itu penulis kebetulan punya yang 7200 rpm, WD hijau atau Sigit apa gitulah ya. Nanti penulis tunjukkan. Itu kalau lagi nyala muter itu sulit. Apa balik lagi ke asal? Ya enggak, kalau sudah belok ya arahnya tetap, gak akan balik asal lagi. Ini kalau digerak-gerakan gini enteng.
Nah, kalau udah nyala beda lagi sih, sebentar dulu nyalakan. Nah, ini hadisnya udah mulai berputar. Nah, kelihatan nggak? Ditarik ke sini bawahnya itu menghambat, diputar ke sini bawahnya menghambat. Jadi sebentar. Jadi gerakan ini ada halangannya gitu loh. Tapi ini ketika diputar gini ya, ada hambatan. Putar gini hambatan. Apa balik lagi? Ya enggak. Kalau sudah diputar arah sini ya, wis tetap ke sini. Putar sini ya tetap ke sini. Lift my feet off the ground. Try not spinning. My assistant's going to come and spin this for me. So I have some angular momentum. Now when I rotate it, start to spin. If I want to stop myself, stop. If I go the other way, I spin back around. Jadi setang kalau misalnya gyro beneran ada di ban depan, setang dibelokkan ke kanan, ya tetap ke kanan, gak balik lagi ke kiri. Itu efek gyro yang bener. Dan untuk memutar setang ke kanan itu butuh usaha, makin kencang perputaran perputarannya ya roda atau apapun, itu makin sulit untuk dipindah arahkan. Jadi misalnya ban berputar kencang ke depan, nah itu bakal sulit untuk membelokkan. Tapi yang terjadi di motor apa? Lebih berat kalau pelan kan ya. Kalau kencang itu malah ringan. Ini artinya apa? Ini artinya gaya gyro di ban itu kalah sama gripnya ban. Jadi kalah. Kalau nggak kalah, ya dia ya kayak penulis jelasan tadi, begitu sudah belok kanan nggak mau belok kiri lagi, karena sifat gyro seperti itu, ke kiri terus tetap gini, nggak lurus lagi. Tapi karena yang mempengaruhi adalah geometri, maka setang diarahkan ke kanan bisa belok kiri lagi. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.